Pemirsa, hari ini serah terima jabatan dilakukan di Gedung Bina Geraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk Kepala Staf Kepresidenan RI. Ya, inilah dia acara serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang berlangsung di Gedung Bina Geraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Muhammad Qodari resmi menggantikan Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto yang telah memimpin KSP selama hampir 11 bulan. Qodari mengapresiasi filosofi kepemimpinan Putranto di KSP sebelumnya dengan slogan "No Road, No Problem", yang artinya ketika ada masalah harus tetap terus berjalan berjuang. Qodari juga menambahkan slogan baru yakni "No Guts, No Glory", yang menekankan pentingnya keberanian untuk meraih keberhasilan. Beliau punya slogan "No Road, No Problem". Nah, itu salah satu slogan yang insya Allah akan terus membekas di KSP, bahwa kalau ada masalah kita itu nggak boleh berhenti, harus tetap cari jalan. Dan itu sesuai dengan perpresnya KSP, karena perpres KSP itu monitoring, evaluasi. Kalau ada masalah-masalah dibantu dicarikan solusinya. Jadi tetap dipertahankan. Kalau saya tambahkan satu slogan lagi, "No Guts, No Glory". Ya, tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Insya Allah itulah nanti jadi dua slogannya KSP. Pak Qodari tadi ada pesan nggak sih dari Pak AMP kepada Pak Qodari yang nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai ketua KSP? Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru, ya kan, banyak urusan teknokrasinya. Dan misalnya kita dulu sudah pernah punya beberapa bantuan kepada BGN, kepada Kemensos, Sekolah Rakyat, kemudian di Kemdiknas juga ada, kita pernah mengusulkan agar transfer kepada guru itu langsung, jangan ke daerah dulu. Alhamdulillah ya, ratusan ribu, mungkin jutaan guru bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini semua dilanjutkan karena memang pemerintahan Pak Prabowo masih 1 tahun, ada banyak program-program baru yang tetap harus dikawal prosesnya, tahapannya, teknokrasinya, agar berjalan dengan optimal, agar ekonomi bergerak. Dalam serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Anto Mukti Putranto menyerahkan cenderamata untuk Qodari, pemirsa. Dan kita lihat dalam sertijab ini Putranto dan sang istri yang menemani terlihat menangis. Mereka menyeka air mata dengan tisu di sela-sela dirinya memberikan sambutan dan memeluk Qodari. Lalu memberikan cenderamata kepada M. Qodari sebagai Kepala KSP yang baru. Ya, Putranto memberikan sebuah buku laporan kinerja semester 1 2025 KSP sebagai sebuah simbol untuk Qodari meneruskan berbagai pekerjaan KSP yang terkait program-program pemerintah. Ya, maaf, saya agak emosional kan. Ya, luar biasa. Makan dia. Pada sementara bisa lagi juga dibuka dari jabatan dan ya. Tapi kalau ada manusiawi yang jelas, saya meninggal tempat ini tidak dalam keadaan bermasalah. Jadi keadaan lebih baik. Saya suka ada di sini dan semua serahkan kepada Tuhan. Ya, saat ini memang kepada itu ada manfaat bagi banyak orang. Kenapa? Sekarang dirasakan orang terkait bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran KSP ini sangat bermanfaat untuk rakyat dan masyarakat. Ya, terbukti yang dikoordinir oleh Pak Iwan Berkakis. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan tidak ada prosesi sertijab dan langsung bekerja, bertugas melihat laporan-laporan di Kemenko Polhukam. Sertijab enggak, sudah selesai kami sertijab. Kalau komunikasi dengan Pak Syafri untuk pesan-pesan dari Pak Syafri sebagai Menko Polhukam Atintri sebelumnya gitu Pak? Oh, kami akan bertemu kapan saja. Kalau dengan Pak Syafri nggak usah ketemu, telepon saya bisa. Kalau nggak bisa juga saya jalan ke sana. Ini saya bertemu dengan semua para anggota yang ada di Kemenko ini. Titik berat yang kami bicarakan, saya laporan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan intern Kemenko, walaupun itu ada juga sedikit-sedikit yang di luar yang saya akan bicarakan lagi pada hari berikutnya dengan para penjabat di Kemenko ini.
Itu yang kami lakukan. Jadi kalau tadi agak lama mungkin kalian menunggu, ya karena banyak hal-hal yang kita bicarakan masalah yang ke dalam. Saya kira itu. Langkah terdekat mungkin selama nanti Bapak bertugas akan seperti apa Pak program terdekatnya? Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Ya, dari KSP dan Menko Polkam, berikutnya ke Menpora. Erick Thohir resmi menjalani hari pertamanya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Yang Anda lihat ini adalah acara serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo, yang digelar hari ini. Serah terima jabatan digelar di Gedung Menpora, Jakarta Pusat. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya membangun kapabilitas 131 juta pemuda Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus mencintai tanah airnya. Berikutnya adalah acara target jangka pendek panjang baru sertijab, belum rapim, jadi baru mau rapim. Yang pasti Pak Dito tadi berpesan kan, satu mengenai SEA Games, mengenai ada kejuaraan senam, lalu juga MotoGP yang akan berlangsung. Kalau di kepemudaan tadi Pak Dito sudah sampaikan bagaimana juga sekarang peran daripada kementerian itu lebih koordinatif. Saya juga tadi memang ini menjadi bagian kita juga mensinergikan dengan kementerian lain. Tadi saya sampaikan Dikti, Sosial, Ekraf dan lain-lain. Jadi ya sementara itu sih karena terus terang habis ini baru mau rapim gitu loh, gitu. Ya. Dalam proses sertijab di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo hadir juga bersama dengan sejumlah Menpora terdahulu. Menariknya, Dito Aryo Tejo bertanya soal ijazah ke Roy Suryo. Jadi inilah Roy Suryo, pemirsa. Roy Suryo hadir menyaksikan serah terima jabatan Menpora baru Erick Thohir. Roy Suryo sebagai Menpora periode 2013 hingga 2014. Roy Suryo duduk satu meja bersama Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo. Nah, menariknya dalam sambutannya, Dito Aryo Tejo selain menyapa pendahulu Menpora seperti Agung Laksono, Andi Malarangeng hingga Zainuddin Amali, Dito Aryo Tejo juga menyapa Roy Suryo dan bertanya soal ijazah Erick Thohir. Terima kasih, inilah. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029 Bapak Erick Thohir dan juga para pendahulu kami yang paling senior ada Pak Hayanu Isman, lanjut Pak Agung Laksono dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainuddin Amali dan juga Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR dan selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir dan juga istri saya, Mbak Nina,